semua rame-rame kita ke perpustakaan. Ayo, 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 semua rame-rame kita ke perpustakaan. Ayo kita membaca, ayo kita membaca, untuk membuka mata, menjelajah dunia. Literasi masyarakat. Saya berlanjut kepada narasumber lain ini, tentunya Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awalong Kalimantan Timur, Dr. Muslim. Ini bagaimana dari pantauan Anda dari mahasiswa, kemudian juga dari kaula-kaula muda kita sejauh ini, mengingat saat ini Dr. Rusli mengajar tidak hanya di satu universitas, namun di berbagai universitas di Indonesia. Ini seperti apa Pak? Terima kasih. Iya. Berbicara soal minat membaca, khususnya warga Kota Samarinda, khususnya generasi muda, seperti yang disampaikan oleh Prof. Aswin tadi, bahwa data-data yang disampaikan oleh beliau tentang peningkatan minat baca warga Kota Samarinda, itu saya juga agak heran ya, kenapa kok yang banyak meminjam itu adalah kaum perempuan, ya, pembawa, ya, khususnya mahasiswa. Nah, ini mestinya kalau kita berbicara soal generasi muda, sebenarnya ini kita harus melihat dari awal pertumbuhan generasi muda itu, yaitu mulai dari SD, SMA, SMP, dan mahasiswa. Nah, kalau data-data yang sampai oleh beliau itu ternyata menunjukkan bahwa yang mempunyai minat baca yang lebih tinggi oleh mahasiswa, nah ini kita harus punya suatu pola-pola baru. Bagaimana supaya generasi muda yang ada di Samarinda ini, khususnya cikal bakal pengganti pemimpin-pemimpin kita di Kaltim ini, mulai awal kita sudah membuat satu pola agar mereka lebih mempunyai motivasi untuk membaca. Nah, tadi disebut soal bahwa media membaca itu kita harus pindah dari buku ke HP ya, HP. Nah, sebenarnya justru ini saya melihat ada satu kesenjangan generasi dulu dengan generasi teknologi sekarang ini, ya. Karena faktor membaca itu memang ada dua hal, ya. Faktor internal, di mana faktor internal itu lebih dikembangkan, ditumbuhkan oleh keluarga. Apakah di keluarga itu ada memang suatu pembinaan, pembiasaan untuk mendidik anak-anak itu membaca di rumah. Misalnya pada hari libur, ayo kita sama-sama membaca 1 jam atau setengah jam atau 4 jam. Nah, kalau ini dikembangkan, saya kira dengan sendirinya anak-anak itu akan terbiasa untuk membiasakan diri setiap hari membaca. Betul. Minimal 10 menit. Ya. Kemudian eksternalnya adalah bagaimana kemudian teknologi itu sangat berpengaruh terhadap budaya anak-anak, baik budaya membaca dan budaya-budaya pergaulan. Teknologi itu bagus, saya sepakat dengan Prof. Aswin bahwa itu akan memudahkan dimanapun, kapanpun, misalnya menunggu penerbangan, gitu ya. menunggu mau naik kereta api bisa membuka HP. Hanya saja persoalannya ini juga menjadi kekhawatiran para orang tua bahwa anak-anak itu ternyata membuka HP itu bukan membaca, tetapi membuka hal-hal yang sebenarnya tidak boleh. Nah, mungkin ini perlu juga satu penelitian khususnya di Kaltim, kekuatan itu seberapa persen berpengaruh terhadap anak-anak, perkembangan atau pertumbuhan anak-anak ini. Nah, kalau demikian maka ada pekerjaan, ada PR yang sangat besar, khususnya kepada Kepala Prof. Aswin sebagai Kepala Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian di sini para orang tua, kemudian ibu yang kebetulan berada di DPR sebagai suatu pengawas masyarakat. Jadi bukan hanya pengawas pemerintah, jadi mengawasi masyarakat. Masyarakat itu orang tua. Bagaimana pola-pola orang tua dalam hal pembinaan terhadap anak, bagaimana sikap orang tua terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ini, khususnya kenakalan remaja.
Oleh karena itu kami melihat, khususnya saya yang kebetulan berada di lembaga pendidikan tinggi, melihat pola ini juga sangat memprihatinkan. Misalnya ketika ada evaluasi atau ujian akhir semester itu, mereka kalau ada soal-soal yang sifatnya open book, ya Prof, ya, itu mereka tidak membuka buku, tapi membuka handphone. Karena lebih cepat, Lebih search sudah langsung keluar. lebih cepat. Cari. Nah, Ya. itu apa yang disampaikan Prof tadi betul, itu ternyata membantu. Hanya saja ini juga menjadi suatu hal yang tidak baik kalau itu dikembangkan pola-pola seperti itu. Karena apa? Karena bagaimanapun bahwa buku itu lebih representatif, ya, lebih luas bahasanya, sedangkan kalau di gadget itu kan hanya garis-garis besarnya, Ya. sehingga juga membuat anak ini malas untuk belajar membaca. Dan ternyata ketika mereka itu bangkit minat bacanya bukan karena kebiasaan tapi karena kebutuhan. Misalnya mau ujian, kalau saya besok ujian misalnya mata kuliah hukum perdata, barulah dia buka. Ini bukan karena kebutuhan, bukan karena kebiasaan, tapi kebutuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana instrumen-instrumen yang ada di daerah ini, khususnya pemerintah daerah, khususnya juga kepada orang tua, menumbuhkan sikap baca supaya menjadi kebiasaan. Ya. Karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu akan tumbuh bahkan kalau tanpa disuruh sudah akan melakukan sendiri. Nah, seperti di kota-kota Surabaya itu ada taman-taman, jadi perpustakaan itu tidak hanya dalam gedung. Jadi ada taman baca. Yang disediakan wifi juga. Ya, disediakan oleh masyarakat hari Minggu. Ya. Nah, di situ orang tua bermain, anak-anak bermain, sehingga ada semacam kebersamaan, ya, kebersamaan antara anak dan ibu. Di sana bukan hanya untuk bermain, tapi juga membaca buku-buku yang komik, majalah-majalah yang ada koran dan sebagainya. Iya. Nah, alangkah indahnya kalau di Samarinda ini ada perpustakaan, ada taman-taman baca yang bisa dikunjungi oleh semua masyarakat. Iya. Nah, ini supaya menimbulkan minat baca. Jadi membaca sambil bermain. Nah, ini dia, lebih menarik. Ya. Lebih elok lagi ada tamannya, kemudian taman sudah ada, harapannya ada mobil keliling dari perpustakaan daerah sehingga bisa membaca. Kalau mobil keliling itu kurang efektif, ya, karena biasanya mobil keliling itu dia masuk perumahan per kampung-kampung, dan biasanya kalau sudah di rumah itu orang tidak tumbuh suatu keinginan untuk membaca. Tapi keinginan itu timbul ketika itu diselingi suatu bentuk-bentuk permainan. Nah, seperti di Surabaya itu ada beberapa mall yang juga menyediakan tempat bermain dan ada buku-buku bacaan. Nah, ini untuk mengantisipasi kekhawatiran para orang tua yang selalu menggunakan gadget itu untuk main game itu, maka ini ada bentuk-bentuk game itu yang bisa merusak pola pikir anak itu, misalnya game yang perang-perangan itu menumbuhkan suatu sikap yang keras gitu, ya, yang kejam dan lain sebagainya. Ya. Maka itu diganti suatu bentuk permainan yang manual, misalnya menyusun suatu bentuk bangunan dari perkembangan otak anak. Ya. Nah, itu perlu juga dikembangkan di Samarinda, saya pikir, untuk membantu atau untuk melengkapi perpustakaan yang ada ini. Saya kira untuk sementara itu yang bisa